wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Nova Maharani di pertemuan mata kuliah Teknik Reportase dan Investigasi Berita. Di sini akan menjelaskan mengenai kondisi jurnalisme di Indonesia dan peran jurnalisme investigasi dalam masyarakat demokratis. Yang melatar belakangi berbicara tentang media, penulis ingin menyadarkan bahwa jurnalisme investigasi sangat berhubungan dengan masyarakat demokratis. Peran jurnalis investigatif memiliki peran yang sangat penting. Jurnalis investigatif bertanggung jawab dalam mengungkap fakta-fakta tersembunyi, menggali informasi yang mendalam, dan membawa publik ke kasus-kasus yang berhubungan dengan masyarakat. Salah satunya narkoba, yang melibatkan jaringan peredaran yang kompleks. Investigasi jurnalisme memiliki potensi untuk mengungkap praktik peredaran narkoba yang tersembunyi, menyoroti peran faktor-aktor terkait, dan memberikan pemahaman yang lebih baik tentang aliran narkoba serta dampaknya pada masyarakat. Jurnalisme di era informasi. Era informasi ini memiliki istilah lain yang senada, yaitu disebut sebagai era revolusi industri 4.0. Era revolusi digital, era big data, era masyarakat informasi, era masyarakat pengetahuan, era inovasi disruptif, era ekonomi kreatif, hingga era pasca kebenaran. Di era ini telah banyak perubahan-perubahan yang terjadi secara radikal. Era big data membawa pengguna internet semakin tinggi, sehingga berdampak pada informasi yang melimpah. Hal itu akan memberi kesepakatan bagi industri jurnalistik. Kumpulan data dalam jumlah besar dapat diperoleh dan dianalisis untuk melakukan prediksi, membuat keputusan, membaca sebuah tren, melihat tingkah laku konsumen, dan sebagainya. Dikutip dari penjelasan Marsha Nabila dalam reportasenya berjudul mendiskusikan pentingnya implementasi big data dalam jurnalistik di Daily Social ID. Munculnya media baru di Indonesia. Jurnalisme di media baru atau dikenal sebagai jurnalisme daring berkembang setelah kemunculan Detikcom pada tahun 1998. Detikcom menandai jurnalisme yang disiarkan melalui medium berbasis internet dengan penyajian cepat. Kehadiran Detikcom sebagai pelopor jurnalisme online di Indonesia dilandasi oleh momen perubahan sosial politik pada tahun 1998. Momen ini bergerak salah seorang pendiri Detikcom, yakni Budiono Darsono, untuk membuat sebuah media baru yang tidak mudah dibrandel dan mampu memberikan informasi secepat mungkin tanpa harus menunggu dicetak besok pagi. Perubahan lainnya dalam praktik jurnalisme online terdiri karena adanya media sosial. Pemantauan prariset menunjukkan sejumlah media online seperti Opini ID dengan kumparan menjadikan media sosial seperti Twitter, Instagram, dan Facebook sebagai medium penyebarluasan berita. Menyajikan berita pada media sosial tersebut dilakukan dalam format foto, infografis, video pendek, dan durasi 1-6 menit, videografis dan live streaming. Regulasi dan prinsip-prinsip jurnalistik di Indonesia. Fakta yang terjadi di era keterbukaan seperti sekarang ini, para penulis baik yang menulis di media arus utama
maupun media sosial tidak mematuhi etika jurnalistik. Khususnya dalam memahami tujuan jurnalistik, banyak berita tanpa peristiwa. Walaupun ada peristiwa, tidak ada beritanya. Perang media selalu berhubungan dengan ideologi pemilik media, baik media cetak maupun elektronik. Tidak heran kemudian jika ada media yang khusus menyampaikan propaganda kekuasaan atau partai pengusung pemerintah, dan ada media tugas selalu mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah. Media dan demokrasi. Fungsi demokrasi pers terletak pada sejauh mana pers telah mampu menjadi sebuah ruang public sphere, sebuah ruang yang terbatas dari dominasi politik penguasa dan kepentingan ekonomi pengusaha yang memungkinkan terjadi perbincangan publik yang rasional tentang isu-isu publik yang mempengaruhi kehidupan masyarakat. Brand MC Nair menyatakan demokrasi mengasumsikan adanya sebuah sistem yang terbuka yang memungkinkan warga untuk berpartisipasi. Untuk itu mereka harus diberikan akses yang memadai terhadap media dan jaringan informasi yang memungkinkan terjadinya advokasi. Demokrasi juga mengasumsikan halayak dididik dan diberi pengetahuan yang cukup sehingga mereka dapat membuat keputusan rasional dan secara efektif, mengungkapkan informasi yang tersebarluaskan dalam ruang publik. Lebih lanjut, MC Nair mengajukan beberapa persyaratan yang harus dipenuhi media demi memperlancar proses demokratisasi. Kesimpulan, dalam menjalankan fungsinya sebagai sarana kontrol sosial yang diperlukan warga, jurnalis bersikap netral dalam menghadapi sumber berita. Wartawan wajib bersikap jujur, sopan, dan menghormati sumber berita. Sekalipun kebebasan pers dijamin, namun dalam melaksanakan kebebasan itu, wartawan tetap berpegang pada kode etik, yaitu tidak memojokkan sumber berita. Kasus pengusiran wartawan, kekerasan, bahkan pembunuhan tidak akan terjadi bila wartawan mampu menyampaikan fakta secara objektif dan berimbang dalam kepastiannya sebagai lembaga kontrol sosial. Pers wajib melakukan pelatihan dan penyelenggaraan untuk wartawan. Menurut Masmiar Mengiang, pelatihan jurnalistik akan mengantarkan pers pada mutu dan standar jurnalisme, sekaligus ajang pendidikan profesionalisme. Mengapa membutuhkan pelatihan jurnalistik? Karena kualitas jurnalistik dapat dimaknai masih buruk, karena masih sangat jauh menuju angka 100. Tahun 2019 tercatat 600 pengaduan masyarakat ke Dewan Pers, yang sebagian besar karena pelanggaran kode etik jurnalistik. Antara lain karena tidak melakukan konfirmasi, masih menerima suap, cloning berita, dan plagiat. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.